Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya Engkau yang beracara Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan seminar Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, telinga kami untuk kami sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan ajarkan kami merenungkannya, bahkan melakukannya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami ucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan untuk acara selanjutnya. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam seminar ya. Boleh senyum, boleh minum, tetap mendengar. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas, sama-sama belajar mengenai kehidupan setelah kematian, life after death. Ya, jadi kenapa hal ini menjadi penting? Kalau kita mau mengakui hidup setelah mati ini merupakan suatu ironi yang besar di dalam kehidupan kekristenan. Kenapa kok ironi? Karena kalau ditanya siapa yang percaya bahwa kalau kita mati nanti masuk surga, semua percaya. Siapa yang percaya bahwa surga itu tempat yang indah, yang bagus, semua percaya. Tapi kalau ditanya siapa yang mau duluan cepat-cepat masuk surga, nggak ada yang mau, Bapak Ibu. Ya, jadi ini ironinya. Di satu pihak mengatakan percaya, di pihak yang lain, waduh, nggak mau cepat-cepat ke sana. Nah, kan satu yang bertentangan. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kita akan sama-sama menggali dari Alkitab, apa sih rahasia yang dikatakan Alkitab mengenai kehidupan setelah kematian, khususnya buat kita, orang Kristen. Ya. Nah, kita menggali dari Alkitab, tidak berdasarkan pengalaman, karena saya belum punya pengalaman mati, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita menggali dari Alkitab. Ya. Nah, salah satu dasar yang akan kita gali itu dari 1 Tesalonika 4 yang akan saya bacakan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 15, Bapak Ibu ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 15 saya bacakan. Ini dasar pembahasan kita. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, sampai situ aja. Dua ini yang akan membuat kita mengerti rahasia daripada kehidupan setelah mati. Ya. Jadi dari ayat tadi dikatakan bahwa salah satu sebab kita berduka cita atau kita takut adalah karena kita tidak tahu kematian itu seperti apa. Kalau kita meninggal, kita itu seperti apa, kita tidak tahu. Nah, tidak tahu ini pasti membuat orang khawatir. Kalau kita tidak tahu, pasti membuat orang itu khawatir. Ya, mungkin kita bingung nanti kalau kita meninggal, apakah kita itu masih di sana itu hidupnya sungguh-sungguh enak? Apakah di sana kita kenal dengan sanak saudara kita? Atau ada yang tanya, apakah di sana nanti masih bisa makan bakso? Apa ada sioba? Gitu ya. Nah, semua ketidaktahuan itu membuat kita tidak berani untuk masuk ke kehidupan setelah mati tersebut. Nah, Alkitab yang barusan kita baca juga mengatakan bahwa kita yang hidup ini tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Jadi artinya surga dan neraka
itu sampai sekarang, sampai nanti kelak, itu masih kosong. Kan dikatakan kita akan bersama-sama nantinya masuk entah ke surga, entah ke neraka. Ya, jadi surga dan neraka itu sampai sekarang masih kosong. Mereka masih kampanye, cari pengikut, cari siapa yang mau masuk ke sana. Nah, kalau begitu, jika seseorang meninggal, selesai kehidupannya di dunia, kemana kalau tidak ke surga atau tidak ke neraka? Nah, satu kembali dari firman itu dari Lukas 23 ayat 43. Ya, ayat 43. Saya bacakan. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perhatikan ada kata-kata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi, rekan-rekan semuanya, kalau seseorang meninggal, dan meninggalnya di dalam Tuhan Yesus, ya, karena ini kan Tuhan Yesus yang mengajak, maka orang tersebut akan menuju ke Firdaus. Menuju ke Firdaus. Yang tidak bersama dengan Tuhan Yesus akan menuju ke suatu tempat yang namanya Hades. Nah, ini yang membuat ada kerancuan sedikit ya. Hades itu seringkali juga diterjemahkan sebagai neraka di dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan tinjau, kita akan belajar sedikit ya. Sebetulnya semua diterjemahkan neraka, padahal sebetulnya neraka itu ada 4, Bapak Ibu. Ya, neraka itu sebetulnya ada 4. Yang pertama itu adalah Gehenna namanya. Gehenna ini adalah yang kadang-kadang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia ya, diterjemahkan sebagai lautan api yang menyala-nyala. Ini adalah tempat yang nanti disediakan. Neraka itu sebetulnya Gehenna ini. Kemudian ada yang kedua, namanya Tartarus. Tartarus ini adalah tempat di mana malaikat-malaikat yang terkuat itu sedang ditawan, sedang ditahan. Malaikat-malaikat yang tidak taat, iblis yang terkuat yang sedang ditahan. Ya, itu di dalam Yakobus kalau tidak salah, ya nanti bisa dicek sendiri, itu ada kan Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat dalam batas-batas kekuatannya. Jadi Tartarus ini adalah tempat di mana iblis yang terkuat, berarti kerub yang jatuh itu berserta pengikut-pengikutnya yang kuat itu sedang ditahan, dilepas nanti pada waktu masa aniaya besar. Sekarang ini ditahan, ya. Kemudian yang ketiga itu namanya Abisos, atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jurang yang tidak berdasar, lubang tidak berdasar, sumur tidak berdasar, atau ya lubang yang tidak berdasar, tebing tidak berdasar. Ini bottomless pit, ini adalah Abisos. Abisos ini adalah tempat di mana iblis, roh-roh jahat itu berada sekarang dan mereka bisa keluar masuk. Mereka ini yang bisa keluar masuk untuk menggoda kita, untuk menggocoh kita. Nah, ini ada di namanya Abisos. Ya, Abisos. Jadi iblis yang keluar masuk itu berasal dari Abisos yang bisa menggocoh kita. Nah, sekarang kita mengerti. Yang satu ada Tartarus, yang satu ada Abisos. Yang di Abisos bisa keluar masuk, yang di Tartarus tidak bisa keluar masuk. Kenapa? Karena iblis-iblis yang di Tartarus ini adalah iblis yang terkuat, yang kita tidak akan sanggup apabila kita melawan dia. Walaupun bersama dengan Roh Kudus tentunya. Nah, sedangkan yang di Abisos itu semuanya adalah yang kelasnya di bawah iblis yang ada di Tartarus. Makanya Paulus mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kemampuan kamu. Karena apa? Karena semua yang ada di Abisos itu sudah dihitung dan Tuhan sudah tahu sesungguhnya bersama dengan Tuhan kita pasti bisa menang. Itu yang di Abisos. Nah, yang terakhir itu namanya Hades atau alam maut atau dunia orang mati. Ya, ini seringkali empat-empatnya ini seringkali diterjemahkan neraka.
Ya, tapi sebetulnya ada 4, kita tahu sekarang. Nah, alam orang mati ini atau Hades ini, inilah tempat yang dituju oleh orang-orang yang meninggal, roh dan jiwanya akan menuju ke Hades bagi mereka yang tidak bersama di dalam Tuhan Yesus, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terima Tuhan Yesus di Firdaus. Nah, sekarang kita fokus ke yang Firdaus saja, yang tidak masuk Firdaus kita tidak usah fokus, karena kita kan semua sesungguhnya adalah calon tempatnya ada di Firdaus ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika seseorang meninggal, dikatakan tadi di Lukas 23 ayat 43, Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus tidak mengatakan, ya, kamu jalan-jalan dulu 7 hari di rumahmu. Nanti 40 hari kamu kunjung-kunjung. Saudaramu, familimu, anak-anakmu pamitan sik. Setelah 40 hari baru tak angkat ke Firdaus. Tidak, ya Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga. Jadi saat itu juga. Ketika seseorang meninggal, saat itu juga sekejap mata kata Alkitab akan berada di Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Diubahkan menjadi seperti malaikat, menjadi memiliki tubuh kemuliaan. Nah, ketika kita ada di Firdaus, kita akan diam di situ, tetap berada di Firdaus, sampai kapan? Sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang ada, yang menjejak ke bumi tempat kita ini. Firdaus ini alam roh, kita akan berada di sana, jiwa dan roh kita ada di sana. Nah, ketika kita ada di Firdaus, dunia ini kan tetap jalan. Terus masa tetap jalan sampai nanti ada rapture, sampai nanti ada aniaya besar, Great Tribulation, aniaya besar. Kemudian setelah aniaya besar ada yang namanya kiamat, Armageddon. Nah, setelah Armageddon inilah Tuhan Yesus turun. Tuhan Yesus turun ke dunia. Jadi orang-orang yang percaya, yang bersama dengan Tuhan Yesus, tidak lagi akan mengalami aniaya besar tadi. Kenapa? Karena sudah dari Firdaus, dan yang kita baca ayat tadi, orang yang rapture juga akan langsung ke Firdaus. Setelah orang yang rapture di Firdaus, bersama-sama dengan orang yang meninggal duluan, ini jalan terus, sementara aniaya besar jalan. Sampai waktunya, aniaya besar selesai, terjadilah yang namanya kiamat, atau Armageddon. Nah, di saat itu Tuhan Yesus turun, second coming. Datang ke bumi lagi yang kedua kalinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika datang ke bumi ini untuk kedua kalinya? Ada 2 peristiwa. Yang pertama adalah dikenal dengan nama kursi pengadilan Kristus, dan yang kedua perjamuan kudus anak domba. Ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ke bumi ini, akan ada 2 peristiwa, kursi pengadilan Kristus dan perjamuan kawin anak domba. Apa itu kursi pengadilan Kristus? Kursi pengadilan Kristus adalah untuk membagi-bagikan pahala, membagi-bagikan mahkota kepada semua orang yang tadi sudah ada di Firdaus ini. Ya, semua yang ada di Firdaus, pada saatnya nanti kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus untuk menerima pahala. Alkitab mencatat ada mahkota-mahkota, mahkota kehidupan, mahkota sukacita, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pahala-pahala yang Tuhan Yesus akan bagikan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan semasa kita hidup. Apa gunanya pahala? Nanti sebentar kita bahas ya. Nah, kemudian yang kedua dikatakan perjamuan kawin anak domba. Ini seumpama suatu pesta, seumpama suatu acara di mana diadakan untuk memulai yang namanya kerajaan damai, kerajaan pemerintahan Kristus. Di Alkitab sering diterjemahkan dengan kerajaan 1000 tahun damai, walaupun kita tidak tahu 1000 tahun itu tahun apa. Nggak apa-apa, kita sebut aja kerajaan 1000 tahun damai. Jadi perjamuan kawin anak domba itu memulai satu peristiwa, memulai satu masa
dimulainya pemerintahan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di mana kerajaan 1000 tahun damai itu? Di bumi. Di bumi. Nah, kalau ada perjamuan kawin, kalau ada pesta, berarti ada dua hal yang kita bisa mengerti. Kesatu, tubuh kemuliaan itu sebetulnya masih bisa makan, walaupun tidak perlu makan. Ya, tubuh kemuliaan itu bisa makan. Beberapa bukti lain kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus bangkit, sudah dengan tubuh kemuliaannya, Tuhan ngajak murid-muridnya makan ikan bakar. Ya. Lebih jauh lagi di Perjanjian Lama, ada suatu peristiwa di mana Abraham kalau dikunjungi oleh Tuhan bersama dengan malaikat kudusnya, mereka memberikan persembahan, dijamu makan, dipotongkan sapi, dipotongkan kambing, diberikan yang terbaik untuk mereka. Untuk mereka maksudnya Tuhan dan malaikat Tuhan itu, ya. Jadi di dalam tubuh kemuliaan itu kita masih bisa makan. Cuma nggak tahu makanannya apa. Jangan tanya saya menunya apa, saya nggak tahu ya. Nanti kalau sudah sampai sana tak kasih tahu. Nah, yang kedua, di dalam kondisi tubuh kemuliaan tadi, kita masih mengenal satu sama lain. Jadi kita mengenal saudara kita mengenal keluarga kita, orang-orang yang dicintai, kita kenal. Dari mana kita tahu? Kita lihat ayat yang menceritakan mengenai Lazarus dan orang kaya. Ketika Lazarus meninggal, ada di pangkuan Abraham, dengan kata lain itu adalah Firdaus, sementara orang kayanya ada di Hades, mereka bisa kenal satu sama lain. Dan mereka masih bisa ingat dengan keluarganya yang masih hidup. Jadi, di Firdaus, kita masih mengenal satu sama lain. Nah, sampai sini enggak bingung ya, masih bisa ngikuti ya, semua ngikuti ya. Nah, setelah tadi di Firdaus, kemudian kita turun ke perjamuan kawin anak domba, dalam kondisi kita kenal satu sama lain, dalam kondisi kita bisa menikmati segala sesuatunya. Maka dimulailah satu masa, satu era, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Ini adalah kerajaan Kristus dengan Kristus sebagai rajanya, dan kita ini akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Ini yang penting. Kita yang sudah ada di Firdaus dan sudah mendapatkan mahkota-mahkota tadi, pahala-pahala tadi, kita akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Gambaran gampangnya adalah Tuhan Yesus rajanya, kemudian kita ini akan nanti jadi perdana menteri, jadi camat, lurah gitu ya. Nah, itu semua nanti kita akan menikmati di sana. Nah, yang diperintah siapa? Rakyatnya siapa? Rakyatnya adalah orang-orang yang lolos dari masa aniaya besar. Alkitab mencatat ini akan ada orang-orang yang lolos dari aniaya besar dan mereka akan kembali beranak pinak. Mereka kembali akan menjadi banyak. Inilah yang akan menjadi suatu komunitas yang kita perintah. Kita memerintah bersama Tuhan Yesus. Nah, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus sesuai dengan pahala yang diberikan oleh Tuhan Yesus tadi. Jadi apa gunanya pahala yang diberikan di dalam kursi pengadilan Kristus? Itu menentukan seberapa posisi kita di dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti. Jadi semakin tinggi pahala yang kita punya, semakin tinggi juga posisi kita di dalam pemerintahan. Bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur gitu ya. Nah, kalau yang pas-pasan, apakah tetap ada dalam pemerintahan? Ya ada, tapi ya pas-pasan. Mungkin ya jadi RT gitu ya. Kendaraan dinasnya sepatu roda mungkin ya kalau ada gitu ya. Nah, jadi ketika kita berada di dalam kerajaan 1000 tahun damai, memerintah bersama Kristus, inilah reward kita. Inilah hadiah yang terindah yang bisa kita alami, yang seharusnya kita kejar.
Di situ kita sungguh-sungguh menikmati bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang kita kasihi, kita kenal satu sama lain, kita menikmati kehidupan yang indah, kehidupan yang damai, kehidupan yang luar biasa nyaman. Masih kenal satu sama lain, masih bisa menikmati apa yang seharusnya kita nikmati. Ini indah luar biasa, Bapak Ibu. Dan keindahan ini bisa kita capai di saat kita sekarang masih hidup ini. Artinya, ketika kita masih hidup sekarang ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan pahala-pahala tadi. Nah, sekarang kita juga punya satu pengertian. Mungkin ada orang yang pernah bertanya kepada Anda, kalau jadi ngikut Tuhan Yesus itu enaknya sekarang bertobat, dibaptis, terus mati. Jadi pasti langsung enak, pasti masuk surga. Gitu ya. Sekarang Anda mengerti, sebetulnya pandangan itu kurang pas. Kebalik. Lebih enak kita yang lebih awal sudah mengenal Kristus, lebih awal sudah tahu rahasia-rahasia ini. Kenapa? Selama kita hidup, inilah kesempatan untuk mengumpulkan pahala-pahala sebanyak mungkin di saat kita hidup. Makanya Alkitab mengatakan, fokuslah kepada yang akan datang, fokuslah kepada keabadian, yang nanti, jangan yang sekarang, jangan yang di dunia. Yang di dunia ini cuma sebentar. Kita hidup berapa tahun? 70 tahun? 100? 150? Janganlah 150 ya. Sebentar dibandingkan dengan kenyamanan di kerajaan 1000 tahun damai. Makanya rekan-rekan, kalau sekarang ini usahakanlah kita itu berkenan, kita itu menyenangkan Tuhan, dan kita itu mau ambil bagian dalam pekerjaan kudus Tuhan. Sudah 3 ini kuncinya. Ya, kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan, dan kita mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Taat, setia, apa perintah Tuhan Yesus kita lakukan dengan benar, dengan baik. Wis ditahan-tahanlah selama di dunia ini untuk mengumpulkan pahala di 1000 tahun damai. Waduh, aku disakiti, waduh, aku kok susah ngampuni ya ini, waduh, ini kok megelno ini. Ingatlah, ya wis gak apa-apa, tak lepas ini pahalaku. Aku tak ngumpulkan tabungan untuk di kerajaan 1000 tahun damai. Yang mungkin merasa, aduh, wis dendam, mau inilah, mau itulah. Lepaskan. Semakin banyak Anda taat, anggap itu adalah tabungan Anda di kerajaan 1000 tahun damai. Itu rewardmu, itu hadiahmu, di mana engkau bisa menikmatinya dengan luar biasa nyaman. Nanti, ya setelah kerajaan 1000 tahun damai itu kita nikmati sebagai hadiah kita, sampai selesainya masa kerajaan 1000 tahun damai ini, ada yang namanya peristiwa akhir dari dunia. Bumi akan hancur, dan semua orang yang berkenan kepada Tuhan akan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam keabadian kekal, yaitu surga tadi. Bagaimana kondisi di surga, Alkitab sudah tidak membahas lagi. Tapi saya percaya sampai di sana kita sudah mungkin kita sudah dirubahkan, mungkin kita sudah diubahkan, mungkin kita sudah tidak lagi punya emosi atau apapun karena kita akan manunggal kembali dengan Sang Pencipta kita. Itu nanti di akhir ketika kita semua menuju surga. Nah, sekarang tujuan kita adalah Firdaus. Selama kita hidup, tujuan kita ini meninggal masuk Firdaus. Kalaupun ada rapture kapan kita tidak tahu, kalaupun rapture itu datang besok pagi, besok lusa, kita pun sudah siap. Ya, kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi takut bagaimana mempersiapkan masuk ke dalam kehidupan setelah mati ini. Tapi bukan berarti kita cari mati. Beda ya, Bapak Ibu. Kalau kita cari mati tidak sampai Firdaus, kita masuknya ke Hades. Wah, bunuh diri aja wes biar cepat ke Firdaus. Ya tidak. Ya. Yang berkenan, yang menyenangkan, dan yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, taat dan setia. Ya, sampai di sini pembahasan ini